وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيب فخذه إن كنت محتاجا إليه واشكر الله فإنه المعطي حقيقة واشكر من أوصله إليك على يده من عباده وإن لم تكن لك حاجة إليه فانظر فإن وجدت الأصلح لقلبك فخذه أو رده برفق بحيث لا ينكسر قلب المعطي فإن حرمة المسلم عند الله عظيمة. وإياك والرد بالشهرة والأخذ بالشهوة ولأن تأخذه بالشهوة خير لك من أن ترده بالشهرة بالزهد والإعراض عن الدنيا. والصالح لا يلتبس عليه أمر ولا بد أن يجعل له ربه نورا في قلبه يعرف به ما يراد منه. Dan daripada keinginanmu tujuan kau dengan dunia daripada bagiannya ini khilqatan itu
dosen jadi maksudnya kain sepotong kain cukup banyak tas tubuh awal kata yang mana kalau pakai tadi tas tubuh bisa lebih daripada orang Walaupun cukup suapan untuk tasuk dunia jauh harga yang melihat daripada lapar kau yang mana semuanya itu halal daripada halal. Ini orang salah mendefinisikan daripada suku makanya kita kalau belajar perhatikan betul apa mani makanya belajar lebih mengenai dari ngomong tak paham ya begini kasih ya kalau kita lihat di kamus daftar ini kan buku ya kan kita pun itu buku juga sebenarnya walaupun agak-agak sama kita jangan kita tahu nih perbedaan daftar pun kita pun sama-sama buku yang jam mana yang dimaksud daftar buku yang jam mana yang dimaksud kita pun tahu bedanya misalnya kita ada daftar kau punya buku ada satu orang lagi bertanya hal ini ada kitab apakah buku kalau kita lihat artinya itu cuma dia tanya kau punya buku kan cuma kalau diperhatikan betul ini beda artinya kalau misalnya kita ini ada daftar mungkin bisa minta tentang satu buku yang kosong ngerti ya jadi kita kosong itu coret apa untuk apa beda tindakan kita pun berarti dia punya apa misalnya kita lagi belajar tindakan kita artinya kalau misalkan saya ditanya sama Yesus dia tindakan kita maksudnya saya nak tanya kita yang belajar berlaku sekarang ini sudah ditulis paham sekali lagi kalau dijelaskan kalau tak tahu mati mana kita tahu persis apa namanya secara spesifik ya secara detail apa yang maksud tak tahu kita salah belajar kalau ngomong nanti kita ngomong itu tadi perhatikan apa maksudnya jadi maksud ini kan jadi ada itu di kampung saya betul jadi ada orang kampung ada orang namanya selesai kita Tuhan makasih Tuhan dia dengar ini jemaah ini julaga yang dari besar dari kain betul-betul terjadi itu dia dengar hati dan ada orang jalan masa dunia nangis dia besok dia teriak di pasar siapa yang punya sama aku misalnya dari 300.000 yang mana dia ambil barang kan jadi bandar apa bandar kain semua orang yang bandar itu semua ambil kain semua kan malam tuh berhutang tempo apa bisa tempo ya sudah ya sudah jadi misalnya dia ambil barang kain ini semuanya sama dia semua jadi waktu ambil itu jangka waktu 2 bulan sebulan baru dia bayar dia pergi ke pasar dia cerita dari semua angsuran orang keluar sama aku nilainya juta ratusan ribu juta aku mau masuk sampai sini dia tahu sudah ini dia punya istri dia punya keluarga kamu semua ini orang jangan dendam dia punya data dia ada gambar sikit ada gambar sikit lagi konslet kata orang tentu lagi konslet dia punya utang kalau nanti kita apa masalahnya dengan masalah nah dia punya taktik saya mengajar saya mengalir kita di kalau belajar diberikan sekarang anak tanya saya tanya ini kan orang Islam kan jadi di sini ada orang kafir besar duduk sebelah sini bagus jadi sebelah sini orang kafir
dia dengar saya bicara. Tapi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan kalau karena iman. Ini orang Islam dia tangkap penjelasan lain. Dia dengar lain. Yang orang kafir yang mendengar lain. Jadi kalau perbedaannya tahu nggak? Perbedaan orang Islam belajar, orang kafir pun belajar. Tahu? Kalau tak tahu perbedaannya itu sama aja, dapat manfaat. Jadi kalau di sejarah itu dikenal orang namanya Walid Senuhuroni, nama sejarah terkenal, betul-betul terjadi betul. Jadi Senuhuroni itu dia pendeta di Mekah. Dia belajar di Mekah, belajar dengan semua syekh-syekh di Mekah, dia belajar. Ini tercatat dalam sejarah itu, tercatat dalam perjuangan rakyat Aceh. Rakyat Aceh ini tak bisa dikalahkan, tak bisa sebelah sini ke sini, tak bisa kalau sebenarnya tak bisa kalau itu cara mana cara? Kau belajar dulu Islam, dia belajar Islam, setelah dari tadi masuk Islam, Sunnah pun tahu, sudah tak boleh sama pun, berhitam pun dia berhitam pun. Jangan belajar semua syekh di Mekah di saat itu semuanya gurunya. Abu hamba luar kepala, ya kan? Pulang dia datang ke Aceh mengajar Islam. Tapi masalahnya dia ada lain. Nanti kau salah sholat itu salah. Macam itu baca jam ini dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Dia tahu semua. Dia ajar lagi di sebelah sini. Misalkan dia ajar sini ke sini cara sholat duha. Dia ajar kalau tak boleh baca di sholat segala macam ini salah punya aturan, ya kan? Tapi di sini pun dia ajar cara Ahlus Sunnah, mau banyak sholatnya, terus dia ajar beda. Nah, akhirnya bang, jadi semua orang ini pernah bertemu dengan Nabi Muhammad ya, diterima oleh Rasulullah. Siapa pengajarnya ini? Yaitu dia mufti tanah Jakarta, tanah Betawi. Ada ulama yang memberitahukan nama tentang Islam, tahu tak tahu siapa dia. Aku tahu dia punya kartu, ya kan? Dia pulang masuk Islam, dia ini tak masuk Islam, dia bersunat, dia ucap dua kalimat syahadat, dia ini tak masuk Islam. Dia sudah belajar mana-mana nih, dia sengaja dia belajar untuk menghancurkan Islam. Ternyata sejarah membuktikan kemudian seluruh ini memang betul kembali menjadi pendeta Nabi Belanda. Jadi sekarang apa pun dari kita belajar sampai ke Mekah, sampai ketemu syekh-syekh besar semua sudah belajar semua itu. Sekarang perbedaannya orang Islam belajar, orang kafir belajar apa perbedaan? Kalau tahu itu apa ya kalau mau belajar di mana ada dulu. Itu tuh. Tak tahu itu perbedaan kalau orang belajar, tanya perbedaan orang belajar. Ini orang kafir, ini orang Islam sama-sama ketika untuk belajar. Bedanya apa? Tak paham. Kalau sudah belajar Muhammad itu betul. Kalau tak tahu itu, bang kita teruskan lagi. Ingatkan anak kalau malah tanya. Jadi maksudnya ini kita lihat lagi. Banyak kalian muka suka ayuhal murid. Wahimmataka. Jadi kau punya tujuan, jangan terlalu berlebih-lebih. Jadi kalau konsep dalam Islam betul-betul itu, kita badan. Karena dalam riwayat, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamut. Kau nak buat pasal dunia, kau buat terus macam kau tak pernah mati. Kalau nak buat amal untuk akhirat kau, buatlah amal untuk akhirat kau, macam kau nak mati besok. Jadi kalau mau pulang minggu sudah dekat berangkat, pikirkan satu hal, bangun ke besok. Tak ada yang bisa tidur lagi. Dekat bantal tuh, udah dekat bisa kan kalau minta tidur besok bisa bangun. Kalau bisa bangun siapa yang bisa menjaga bapak? Tungguan itu cuma kalau bisa tidur. Kalau sudah mau tidur tuh, ini waktu tidur malam.
Bisa ya, siapa yang bisa menjamin untuk terbangunnya semua? Jadi maksud riwayat ini kau buat untuk dunia kau cari untuk seperti kau hidup selama-lamanya. Riwayat kalau menurut kalau tapi dari riwayat ini orang akan boleh berpendapat baik, tapi saya punya dari guru saya pun baik. Jadi muafik ya, berkaitan dengan apa yang dikatakan Imam Muhammad ini. Kalau kita apa yang menilai murid kos apa kalau yang kos buka ya wahimatuka minatnya kata artinya dimaksud satu pasal ini kau jadikan kau punya tujuan dalam urusan dunia ini. Cukup kau punya baju untuk menutup aurat kau, cukup kau punya makanan untuk menghilangkan kau punya lapar. Lantas kita mendengar baca kitab tadi, lantas besok yang mana biasa mencari uang berdagang ke Bandar tak mau berdagang. Jadi kata Imam Muhammad ini kita yakin betul bahwa kau cukup cari tujuan kau daripada dunia ini, cukup daripada baju untuk menutup badan, untuk aurat, dengan makanan yang cukup untuk menghilangkan kau punya lapar. Cukuplah hari ini. Lihat beras kan masih berapa sebagai apa kalau beras? Beras sama juga. Lihat beras masih banyak di dalam pokok cukup sebulan dan kau usah keluar lagi. Itu namanya paman lomo. Kita lihat lagi kita lihat. Kos juga maksud kau, tujuan kau. Ini maksudnya dalam alam pikiran, ngerti kan? Kau dalam alam pikiran kau usah kau pikirkan dunia cukup lah, sudah lihat alhamdulillah sudah. Bukan pula artinya lantas kau esok tak mau pasar. Dalam konsep Islam yang sebenarnya itu, kuatkan ikhtiar sebatas ikhtiar untuk kuatkan sampai kau jadi kuatkan banget. Jangan kau simpan dunia dalam tujuan pikiran kau, dalam hati kau, jangan. Nanti kan? Jadi orang dulu kata, kalau kau nak cari dunia carilah nanti kau sendiri. Terbalik sampai kau ingat dalam buku jadi, ya kan? Sampai kau keluar ingat itu keluarnya bukan keluar banyak air lagi, keluar dalam kau jadi. Terus sampai banda sampai masuk waktu asar, stop semua. Jangan kau buat dunia lagi sudah pikirkan akhirat. Terus sekarang yang nomor bayar kau semoga terwama atas sudah bayar tanah di dunia. Itu masalah. Waktu kita makan syaratnya, waktu kita tanah ini dan yang menas. Pasal yang selalu tanah ini awal kasabun dalam asal waktu tahu ini jauhnya. Kau jauhi batu yang mematikan yang mana maksudnya ini tadi. Kau berkeinginan betul-betul. Kau berhidup dengan lezat-lezat dari hidup. Menginginkan berharap di dalam tamattu. Nikmat-nikmati berlezat-lezat di dalam daripada syahwat dunia. Dan kau iktibat sebenarnya kau berhayal anak-anak apa yang maksudnya? Bukan masa itu. Kau merasa cemburu lah, dengan apa yang bagaimana. Kau merasa ini, merasa cemburu dengan orang yang telah mendapatkan nikmat daripada dunia ini, daripada manusia. Ya macam kita mana ada sakit ya. Kita ni bawa motorcycle je, sanggup kita beli motorcycle je. Kita baru balik ke rumah, ya kita punya istri itu cukup, kalau lagi benar cukup, apa betul? Mencukup. Kita tak salah apa kalau pulang dari Batam, kalau pulang dari itu kedai, ya kita ini mencukup. Kita ini, kenapa kalau mencukup? Kau sudah tanya kau? Ini apa kan? Ambil sendiri, kau sendiri tuh teh. Ya habis itu dia kalau kita mau keluar sholat maghrib, dia terlalu betul. Dia betul-betul. Dia buat. Dia betul. Kalau dia itu lain, dia betul. Dia betul susah. Dia susah.
BMW baru lebih masih baru masih sedikit. Ya kita punya tentang ini BMW sedia ini yang motorcycle kita ini baru tes rasa sakit rasa ini nggak beli BMW ini jadi masa kita sudah pasti kita cerita bahwa siapa beli BMW dia dari KL dia akan langsung diantar terus mobil jam ini meski itu kereta langsung itu mobil hebat panas mungkin itu 1.500 suara punya logika itu ada lebih dari 15 suara itu dia sebenarnya kasar itu waktu rumah sedikit masuk itu aku tahu lah kalau ini pikirannya ya ini pikiran nih kalau lihat tetangga tuh beli BMW kalau sudah siapa macam ini bapak kasih sama aku kalau tak tahu tak hati sudah sakit di sini jadi kenapa kalau menjemput akhirnya balik ke sini aku tidak mikir BMW gigiku sakit itu harus sakit gitu saya punya hati yang macam itu tak ada sampai kapan kayak menurut itu sampai udah berbalanya dapat urusannya penting urus BMW tiap hari melain dari ongkos dia punya apa punya minyak kan dia punya minyak punya petrol lain lagi nanti dia bawa mau dibawa ke kubur tak ada ini alhasil bahwa hayat dunia adalah tahun ada dunia ditinggal untuk cuma sekejap bolehlah kita berlaku susah sedih betul tak usah kita namanya nasib itu berlaku semua dunia berlaku seperti itu cuma maksud saya pun bisa menangis, bisa tertawa gara-gara dunia, betul. Kalau bisa menangis dan tertawa gara-gara dunia, betul. Tapi jangan kau rusak iman kau gara-gara dunia dan itu. Yang hari lalu pasti sudah datang. Nabi yang paling cepat masuk surga kan bagi Rasulullah. Satu nabi yang paling lambat, paling terakhir. Yang kata Imam Ghazali masuk surga itu adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kenapa sebab? Karena dia punya harta itu banyak. Istri pun berjumlah 300 lebih. Istri dan Sulaiman 300 lebih. Jadi diceritakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Sulaiman terus itu dia bercerita dalam kitab Al-Qidr itu Rahman. Antara meninggalnya dua paling besar Syaikhul Anwar dan Malik bin Dinar 3 jadi balik-balik ingin tahu siapa yang lebih dahulu masuk surga dari dua paling besar Malik bin Dinar dan Abu bin Bakar jadi yang masuk surga dahulu kalau pas kalau saya tak salah itu Malik bin Dinar ditanya kenapa sebab Malik bin Dinar dahulu masuk surga karena Malik bin Dinar cuma punya satu pensel masalahnya karena Malik bin Dinar cuma punya satu pensel sedangkan Abu Bakar punya 2 pensel nanti balik bukan Malik dengan pensel jadi saya berpikir susah hati saya belajar kita nih balik rumah susah hati macam mana jadi saya punya bahan, saya tak beli, saya punya murid, saya punya rumah perusahaan kasih saya punya bahan dan macam mana saya rasa jadi saya dapat dalam waktu kalau baju itu sampai kau pakai sampai hancur kita kau punya badan itu berarti dia punya hisap kau tapi kalau tak sampai baju itu sampai habis itu kau tak punya hisap jadi jangan bicara kalau dapat baju lama keluar masih mau nanti punya baju ini belum sampai habis dapat baju baru baju lama tak mau pakai lagi
simpan baju luar lagi dipakai semua, mau diambil pun soalnya ini kenangan dulu masa sekolah yang lucu apa ini masa aku kawin dulu, ini masa aku susah. Kenapa gak itu cuma kami masih simpan dalam ini masa aku susah luar biasa. Nah, story ini jangan bawa ini masa kasih ke orang selesai. Walau anak kalau termasyarakat kasunah awal khusus alati yatajarruna wal umum allati fi qulubihim wasudurihim fi talabi dunya wa bil irsi ala tanmiyatiha wa intina bihimdiha la kunta taradda yazidu bi anamin kathiratin ala mahum fihi bi ala mahum fihi millatati tana'umi di dunya inkana sama lazata. Kalau sekiranya kau mengetahui ya, dalam artian yang global ya, kalau seandainya kau mengetahui betul apa terjadi dalam pikiran dia ini, cemana apa yang dia rasakan, apa yang dia alami dengan dia punya harta itu, kau pun atas bersyukur dengan kau punya keadaan. Apakah merasa senang? Susah terus hidup saya dagang saya habis, saya punya istri saya pun lagi, apa lagi dia? Punya anak-anak pun pulang aja, makan pun tak berasa kita lagi, nanti saja nanti itu sudah. Bukan yang Allah tak beri nikmat kepada dia, cuma rasa nikmat tadi telah ditarik oleh Allah SWT pada dia punya hati. Nah, tetap berasa lagi sudah. Jadi jangan sampai kalau kita miskin di dunia ya sudah, cuma jangan lagi nanti kita pun mati kubur oleh malaikat azab. Tahu kan? Sudah tersiksa kita di dunia, masuk kubur dan siksa lagi. Maksud kita sudah kita mati, kalau kita hidup tersiksa, mati berapa? Celaka 12. Fi gazali dalam mahabbati dunia wa muzahidan fiha. Kalau ta'ala maka cukup bagi engkau untuk merasa takut membenci. Ini disebut mahabbah. Ada kan kata itu mahabbah. Apa? Cerita antara seorang Yahudi dengan Imam Ali radhiyallahu. Kita baca, bisa cerita. Nanti ada berkenan dia sebut di sini hadis Yahudi. Jadi asbabul histori